Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas daripada matkul pendidikan fikih, yakni yang berjudul tantangan yang dihadapi guru dalam mengajarkan fikih kepada generasi milenial. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam mengajarkan fikih kepada generasi milenial. Yang pertama, itu ada yang namanya perbedaan gaya belajar. Di generasi milenial ini lebih banyak menyukai pembelajaran visual, interaktif, dan praktis. Metode konvensional seperti ceramah cenderung kurang menarik bagi mereka karena sebagaimana zaman sekarang ya, karena memang anak-anak generasi sekarang lebih banyak menyukai pembelajaran yang berbentuk visual gitu. Dan ceramah atau keagamaan atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keagamaan sering tidak disukai oleh generasi sekarang karena ada banyak faktor ya. Kemudian ada juga yang kedua, mereka cenderung belajar dari media digital seperti YouTube, TikTok, atau podcast, bukan hanya dari buku teks. Nah, kebanyakan kenapa mereka itu lebih banyak belajar di media digital seperti di YouTube, TikTok, atau podcast, karena memang di media sosial ketika kita pengen belajar, kita bisa belajar kapanpun kita mau, kapan mood kita bagus, dan bisa kita akses langsung dari media sosial. Minusnya adalah ketika kita belajar dari media sosial ini tanpa bimbingan guru, maka kita mudah akan salah dalam berpikir dan kurangnya keberkahan. Nah, kemudian itu yang pertama perbedaan gaya belajar. Kemudian ada yang namanya kritis dan suka bertanya. Nah, generasi sekarang mereka sering mempertanyakan dalil atau hukum fikih yang dianggap kaku atau tidak relevan dengan zaman sekarang. Nah, guru perlu siap dengan pendekatan dialogis dan argumentatif, bukan dogmatis. Nah, kebanyakan generasi milenial sekarang memang juga banyak yang kritis ya. Selain kritis juga mereka cenderung menanyakan hal-hal yang lebih percaya kepada hal-hal yang tampak pada indera mereka. Sedangkan pada dogmatif mereka sering meragukan gitu ya. Karena mungkin dari doktrin-doktrin yang didapatkan dari luar, dari pelajaran-pelajaran yang dia ambil dari media sosial tanpa bimbingan guru, akhirnya terjadi kesalahan dalam berpikir, sehingga pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan, pelajaran yang bersifat hukum-hukum syariah sering dianggap sebagai dogmatif. Kemudian juga pengaruh informasi bebas di internet. Banyaknya informasi keagamaan dari sumber yang tidak kredibel bisa menimbulkan kebingungan, terutama jika bertentangan dengan apa yang diajarkan guru. Kemudian guru harus bersaing dengan Ustadz Google atau dai media sosial dalam menyampaikan ajaran yang benar. Nah, sekarang ini banyak sekali beredar di media sosial konten-konten yang berbasis dengan agama, dan banyak terjadi perselisihan di sana, sehingga ketika orang-orang yang belum terlalu dalam mempelajari agama, sehingga mereka merasa takut ketika banyaknya perselisihan di antara sesama umat muslim, sehingga mereka enggan untuk belajar yang hal-hal berbasis agama karena mereka takut terjadi perselisihan karena pendapat dari ustadz yang satu dengan ustadz yang ini selalu berbeda, dan disitulah terjadinya perselisihan, sehingga generasi milenial sekarang cenderung malas untuk belajar agama karena takut terjadi hal yang seperti itu. Kemudian juga kesenjangan relevansi. Beberapa
topik fikih klasik dianggap tidak relevan atau sulit diterapkan dalam konteks kehidupan modern, seperti masalah perbudakan, jihad, atau hukum waris dalam bentuk literal. Guru perlu menjelaskan konteks dan hikmah di balik hukum tersebut agar tetap aplikatif dan tidak ditolak mentah-mentah. Nah, memang di dalam belajar agama ini kita banyak membahas tentang hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu, yang mana kebanyakan kejadian di zaman dahulu itu tidak relevan dengan zaman sekarang, zaman modern. Tapi ada juga hal-hal yang uh, bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran dari yang telah lalu. Nah, kenapa bisa diceritakan di dalam agama Islam itu banyak sejarah hal-hal yang tidak mungkin terjadi zaman sekarang. Nah, Kenapa? Karena dari pelajaran itu bisa kita mengambil hikmah agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang lalu. Itulah hikmahnya kenapa kita harus belajar sejarah agar kita tahu bagaimana kehidupan di zaman dahulu. Jadi memang tidak relevan di zaman sekarang, tapi kita bisa mengambil hikmah di balik pelajaran atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian minimnya keteladanan. Nah, milenial lebih mudah terinspirasi oleh tokoh yang bisa mereka lihat dan ikuti, terutama yang menunjukkan perilaku Islami secara konsisten, bukan hanya teori. Jika guru atau tokoh agama tidak menjadi teladan, maka pesan fikih kurang efektif diserap. Nah, ini adalah tugas para dai, tugas kita semua ya sebagai guru. Karena setiap apa yang kita sampaikan harus relevan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita katakan tidak sesuai dengan sikap kita, sehingga murid kita melihat kita hanya pandai berteori saja, sedangkan ketika kita mempraktekkannya kita tidak bisa. Karena itu murid-murid yang sulit meneladani kisah-kisah atau pembelajaran fikih itu karena memang dia melihat gurunya hanya pandai berteori saja, tapi tidak bisa melakukan atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan etika dan sosial baru. Isu-isu modern seperti LGBT, gender, ekonomi digital, atau teknologi AI belum banyak dibahas dalam fikih klasik. Guru dituntut untuk adaptif dan mampu menjembatani antara hukum syariat dan realitas kontemporer. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama ya. Nah, karena fikih itu bersifat fleksibel ya. Semakin berkembangnya zaman, maka fikih itu bisa berkembang juga sesuai dengan keadaan zaman. Jadi fikih itu tidak hanya bersifat itu saja, tidak menyesuaikan zaman, tetapi fikih itu selalu bersifat menyesuaikan pada zamannya, gitu. Maka akan sering berubah-ubah hukumnya jika hal-hal tersebut berkaitan dengan syariat. Kemudian kurangnya literasi keagamaan dasar. Sebagai milenial kurang memiliki pemahaman dasar tentang Islam karena minimnya pendidikan agama sejak dini. Guru harus mengulang dasar-dasar yang seharusnya sudah dikuasai agar pembahasan fikih bisa lebih mendalam. Nah, kalau misalkan kita kurangnya literasi keagamaan dalam menuntut ilmu, maka hal-hal yang berkaitan dengan hukum pelajaran fikih maka akan selalu ditolak mentah-mentah oleh generasi sekarang. Kenapa? Karena hukum-hukum fikih jika dia sesuai yang kita ajarkan, tidak membaca buku lebih dalam lagi, maka dia akan kekurangan literasi atau tidak bisa menerima apa yang kita ajarkan, karena memang di logika mereka belum sampai apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu dalam pembelajaran hal-hal yang berbasis atau yang berbau agama ini, maka memang harus sejak dini atau sejak kecil kita ajarkan agar nanti ketika dewasa tidak menjadi bumerang untuknya. Ketika diajarkan agama, dia tidak menolaknya, akan tetapi ketika kita mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berbau keagamaan sejak dini, sejak kecil, maka ketika besar akan mudah diajarkan lagi, lebih bisa menerima apa yang kita ajarkan, setiap hal-hal yang berbasis agama. Nah, inilah yang terakhir ya.
adalah karena memang kurangnya literasi keagamaan dasar. Mungkin hanya 7 poin yang bisa saya sampaikan, apa saja tantangan-tantangan guru dalam mengajarkan fikih kepada generasi milenial. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.